penilaian berbicara. Dalam metode penyampaian dan penilaian berbicara ada 4, yaitu metode penyampaian secara bernada, yaitu pidato yang dilakukan secara tiba-tiba tanpa adanya persiapan sama sekali. Nah, di sini itu adalah metode yang memang tanpa diketahuinya atau tanpa diberitahukan kepadanya, dia dipanggil secara tiba-tiba di depan. Nah, di sini memiliki kelebihan, yaitu 1, dapat mengekspresikan kata dalam berpidato. Kemudian bebas memilih topik bahannya. Kemudian melatih improvisasi dalam berpidato. Nah, kekurangannya di sini yaitu tidak dapat menyiapkan topik pidato dengan matang. Artinya ketika dipanggil secara tiba-tiba maka gak ada sama sekali penyiapan, jadi mungkin yang keluar dari mulutnya itulah yang disampaikan, apa yang ada di pikirannya pada saat itu itulah yang disampaikannya. Kemudian penyampaian tanpa persiapan. Metode penyampaian tanpa persiapan adalah dilakukan tanpa adanya naskah pidato, akan tetapi berbicara masih mempunyai kesempatan untuk membuat kerangka isi pidato. Artinya di sini penyampaian tanpa persiapan itu dia tidak memiliki naskah atau yang ditulis di kertas. Nah, di depan dia tanpa memiliki teks. Jadi di sini dia tidak punya persiapan untuk menyampaikan apa yang disampaikannya. Nah, di sini kelebihannya itu lebih fleksibel dalam memberikan penjelasan dari tokoh bahasa. Artinya tiap apa yang ada di pikirannya mungkin akan lebih baik daripada yang ditulisnya. Kemudian, nah sekarang kita masuk pada metode penyampaian dari ingatan. Dalam metode ini berbicara waktu yang cukup untuk merencanakan, membuat naskah dan menghafal naskah. Nah, seringkali metode penyampaian dari ingatan ini tidak membutuhkan yang namanya teks atau naskah untuk dibawakannya di depan untuk berbicara. Nah, di sini dia hanya menggunakan pikirannya atau ingatannya saja, maksudnya dia menghafal apa yang akan disampaikannya ke depan nanti. Sebelum dia ke depan, dia menghafal dulu tanpa membawa teks. Nah, kelebihannya di sini matang dalam memainkan intonasi dan mimik jika memiliki waktu untuk latihan inovatif serta hafalan. Artinya, ketika dia sudah menghafal teks atau apa yang akan disampaikannya di depan, maka itu lebih matang lagi, maksudnya lebih baik lagi tanpa membawa teks, tapi dia sudah bisa mengeluarkan isi pikirannya sendiri. Nah, kekurangannya di sini itu tidak leluasa untuk melakukan penjabaran sebab akan resiko terlupakannya naskah berikutnya. Artinya, ketika dia ke depan, maka dia tidak diharuskan untuk memberikan penyampaian yang lebih lama lagi, karena kan pasti dia akan lupa apa saja yang dihafalnya tadi. Ketika dikasih yang di depan, maka dia akan lupa ketika membahas hal yang lain-lain. Kemudian di sini di metode penyampaian dan penilaian berbicara dapat kita ketahui dalam 3 tahap metode tersebut. Demikian dari penjelasan saya di depan. Jika teman-teman nanti kurang mengerti atau ada yang tidak dimengerti, nanti bisa dipertanyakan. Nah, demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Ya, Bu.